buku Sahabat Kehidupan, menjadi tempat segala asa dan resah, menjadi tempat segala curhatan hati, menjadi segala wadah emosi dan lentera. Ya itu ya buku ya. Kemudian buku memang kalau zaman dahulu kala itu buku waktu kita masih sekolah itu, di tahun 90-an itu ketika ingin isi hati itu bisa menulis buku harian. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan kemajuan masa bisa menulis di Facebook misalnya begitu ya, di WhatsApp, ya di media sosial seperti itu. Kalau zaman dulu kan kita menulis ya buku harian ya istilahnya. Kita menulis tentang sebuah hati, sebuah keingintahuan lewat buku harian. Kalau sekarang biasanya anak muda bisa menulis status ya. Memang budaya tulis ini cenderung ya, kalau kita banyak orang-orang barat itu punya budaya tulis yang tinggi. Makanya tak heran penulis besar baik ahli filsafat, ahli sastra, ahli kedokteran itu tidak lepas dari orang-orang barat dan orang-orang timur tengah itu juga banyak yang hebat ya dalam daya tulisnya, karena dia punya budaya tulis yang luar biasa. Maka itu bahasa literasi itu perlu ditanamkan mulai dari anak tingkat usia dini, sudah dimulai diberitahu tentang literasi supaya dalam depan sumber daya manusia di tanah air bisa berkembang ya, bisa lebih maju dibanding negara-negara yang lain. Menjadi tempat segala curahan hati, menjadi segala wadah emosi dan lentera, menuju tentang ilmu kehidupan yang membentuk pola pikir hingga diadaptasikan dengan realita yang ada, mewujudkan masa depan yang lebih baik dalam menghadapi segala peristiwa, menuju kedamaian semesta Atma Maya Pada. Ya ini ada mengetuk pintu hati ya, untuk pintu hati ini bahasa tersembunyi ya, ini bahasa sastra ya, bahasa idiom. Kan namanya mengetuk kan pintu misalnya, untuk pintu ini enggak, ini mengetuk pintu hati. Kan dari kata pintu hatian ya bahasa-bahasa yang tersembunyi itu ya, pintu hati. Hati punya pintu langit, pintu bumi, seperti itu kan. Jadi dua bahasa yang menjadi hati yang berbeda. Pintu, namanya pintu ya. Hati menjadi pintu hati. Nah, gitu kan. Pintu langit menjadi pintu langit. Misalnya pintu kan kalau diadaptasikan dengan bahasa-bahasa ilmiah, misalnya pintu ya pintu rumah, begitu ya. Kalau orang biasa mendengar pintu rumah, istilah pintu rumah. Tapi kalau pintu langit seperti apa? Apa pintu ilahiyah, pintu kemuliaan diri? Juga ada pintu hati. Pintu hati apa? Namanya hati kan ada ya, ada hati ayam, ada hati manusia, ada hati yang lain ya, banyak hati yang sifatnya makhluk hidup, ada hati ikan gitu ya. Tapi ini pintu hati ya, mengetuk pintu hati. Dari tiga bahasa itu aja sudah kita diajak berpikir apa sih maksud tentang mengetuk pintu hati ya. Jadi seorang penulis ini memang buat bahasa kadang penasaran ya, mengetuk pintu hati itu. Apa yang diketuk hatinya? Kalau dalam filsafat ontologinya apa ini? Hakikatnya apa menurut hati? Hakikatnya. Lalu epistemologinya apa? Makanya ketika ilmu dalam filsafat itu harus ada tiga aturan tadi. Ada ontologi, ada epistemologi dan aksiologi, itu bahasa filsafat. Jadi tiga kata ya, mengetuk pintu hati, ini berbeda semua ini ya. Mengetuk, nah mengetuk tok gitu kan, tok. Nah, pintu, hati. Jadi tiga kata, mengetuk pintu hati. Jadi kumpulan tiga kata ya, yang berbeda. Dari judul ini aja kita bisa menalar dari tiga kata yang berbeda. Mengetuk pintu hati, jadi mengetuk pintu hati. Mendung tebal masih menghitam sepanjang Atma. Akankah
Semangat lahir dari hati yang tutup gelap, ataukah sudah tiada